Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrani Wafik Aziza. Saya merupakan mahasiswa PMM MBKM dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 18010451128. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pragmatik dengan dosen pengampu, Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pragmatik tentang memahami prinsip kerjasama tindak tutur. Tuturan yang dituturkan penutur kepada mitra tutur agar mudah dipahami serta relevan dengan situasi tuturan yang sesuai dengan kaidah-kaidah biasa kita kenal dengan prinsip kerjasama. Di sini, Gris membagi prinsip kerjasama dalam tindak tutur ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah maksim kuantitas, yang kedua, maksim kualitas, yang ketiga, maksim relevansi, dan yang keempat, maksim cara pelaksanaan. Adapun yang dimaksud dengan maksim kuantitas sendiri adalah, maksim ini mengharapkan setiap peserta tutur dapat memberikan kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan lawan tutur. Jadi, kontribusi yang diberikan tidak kurang ataupun tidak lebih dari yang dibutuhkan peserta tutur yang lain. Nah, maksim kuantitas ini menghendaki setiap peserta penuturan memberikan kontribusi yang secukupnya, yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya dengan singkat, jelas, dan juga tidak menyinggung atau menyimpang dari kebenarannya. Apabila tuturan itu tidak mengandung informasi yang sungguh-sungguh diperlukan oleh mitra tutur atau mengandung informasi yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim kuantitas. Di sini terdapat contoh dari maksim kuantitas. X. Jenengmu siapa? Atau namamu siapa? Y. Arjun. Cuplikan tuturan tersebut merupakan tuturan yang bersifat kooperatif, karena di sini Y memberikan kontribusi yang secara kuantitas memadai atau mencukupi pada setiap tahap komunikasi. Nah, terkadang dalam sebuah percakapan sering terjadi pembicaraan yang keluar dari konteks. Selanjutnya adalah maksim kualitas. Di sini, Wijaya yang dikutip dalam jurnal Astuti et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa maksim percakapan ini mewajibkan setiap percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, sehingga kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Dengan kata lain, dapat menyampaikan sesuatu yang bersifat nyata dan juga faktual. Penutur diharapkan mampu menguraikan informasi dengan benar dan tidak mengatakan hal yang diyakini tidak benar. Adapun contoh dari maksim kualitas ini dapat kita lihat dari konteks percakapan yang dilakukannya dan Henny. Jadi, konteks percakapan di sini adalah percakapan antara kakak yaitu Henny dan adik yaitu Nia. Di sini, Nia bertanya jumlah isi pulpen 1 pak kepada kakaknya. Nia, Mbak, pulpen 1 pak ini isinya pira? Atau, Mbak, pulpen 1 pak ini isinya berapa? Nah, di sini Henny sebagai kakak akan menjawab 18 dik, 18 dik. Percakapan di atas menaati maksim kualitas karena di sini memberikan informasi yang diyakini benar. Satuan lingual dalam percakapan ini yaitu 18 dik atau 18 dik, memiliki bukti yang memadai. Berbeda halnya apabila penutur mengatakan 13 dik atau 13 dik, maka tuturan tersebut tidak sesuai dengan maksim kualitas. Sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari bahwa banyak sekali tuturan yang sengaja disimpangkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Maksim selanjutnya adalah maksim relevansi. Herawati dalam jurnal Astuti et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa maksim relevansi dari prinsip kerjasama mengharapkan peserta tutur untuk memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Maksim ini menekankan pada keterkaitan isi ujaran antar peserta tutur agar proses berbahasa dapat berjalan secara efektif.
Jika kontribusi yang diberikan oleh penutur atau petutur tidak relevan dengan apa yang dituturkan, maka tuturan tersebut dianggap melanggar maksim relevansi. Nah, di sini contohnya adalah Sang Hyang Tunggal. Naning sadurunge siralunga, saleha tetembungku iki nang jero batinmu. Yang artinya, namun sebelum kau pergi, letakkanlah kata-kataku ini di dalam hatimu. Di sini Semar menjawab, Sendika dauh ya dewa, artinya hamba bersedia ya dewa. Cuplikan tuturan di atas dapat dikatakan mematuhi dan menempati makna relevansi. Cara relevansi, tuturan yang disampaikan tokoh Semar, yakni Sendika dauh ya dewa, atau yang berarti hamba bersedia ya dewa, benar-benar merupakan tanggapan atas perintah Sang Hyang Tunggal yang dituturkan sebelumnya, yakni naning sadurunge siralunga salehna tetembungku iki nang jero batinmu, atau yang artinya namun sebelum kau pergi letakkanlah kata-kataku ini di dalam hatimu. Nah, tuturan itu dengan kata lain dapat dikatakan patuh dengan maksim relevansi. Dalam prinsip kerjasama GRIS, ketentuan yang ada pada maksim relevansi untuk memaksudkan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk melucu. Yang terakhir adalah maksim cara pelaksanaan. Maksim cara pelaksanaan pada prinsip kerjasama ini menyatakan bahwa peserta tutur harus memberikan informasi kepada lawan tutur secara langsung, jelas, tidak berlebih-lebihan, runtut, serta tidak kabur. Dengan kata lain, tuturan yang diberikan mudah dimengerti dengan menghadiri pernyataan-pernyataan yang samar, serta ringkas dan berbicara secara teratur dengan tujuan agar penutur bertutur secara langsung dan jelas. Jadi, jika penutur bertutur secara tidak jelas, maka tuturan tersebut telah melanggar maksim cara dalam prinsip kerjasama. Adapun contoh dari maksim cara pelaksanaan adalah X. Sewengi awak dewe mangan kakap karo mujair nang restoran, atau yang artinya semalam kami makan kakap dan mujair di restoran. Y. Neng aku nang omah mung karo pepes dari wae, atau yang artinya kalau saya di rumah hanya pepes teri saja. Cuplikan pertuturan pada contoh di atas dapat dikatakan tidak menyimpang dari maksim pelaksanaan, karena jika kita cermati, di sini penutur X berbicara secara literal, maka penutur Y juga memberikan respon yang literal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.